Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panabayan, tempat pembuangan akhir basirih di Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan, mulai dibersihkan dari tumpukan ratik hingga aktivitas bobohan pemulung maupun pengepul mulai 1 Februari 2025. Penutupan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup ini karena TPA Basirih Banjarmasin telah melakukan pelanggaran, yaitu menjalankan pengolahan ratik kada sesuai peraturan. Tempat pembuangan akhir basirih Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan mulai dibersihkan dari tumpukan ratik hingga aktivitas bobohan pemulung maupun pengepul mulai 1 Februari 2025. Penutupan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup ini karena TPA Basirih Banjarmasin telah melakukan pelanggaran, yaitu menjalankan pengolahan ratik kada sesuai peraturan. Sistem yang dijalankan adalah menggunakan teknik open dumping atau pengolahan ratik terbuka yang dilakukan sejak tahun 2000 lalu. Penutupan wadah pembuangan akhir ini tentunya berimbas pada pemulung yang biasanya beraktivitas di kawasan tersebut. Kepala Pengepul TPA Basirih Banjarmasin, Firmansyah Waitakwani Prima TV, tengah hari Selasa 4 Februari 2025 memadahkan bobohan pemulung maupun pengepul diberikan batas waktu seminggu untuk melakukan pembersihan aktivitas pengepulan ratik di kawasan tersebut. Firmansyah menyatakan ditutupnya kawasan TPA Basirih Banjarmasin akan berpengaruh pada mata pencaharian atau kebutuhan perekonomian mereka. Putusnya usaha dan ya bingung pas ke penutupan ini, bingung mau apa lagi yang digawi. Pokoknya semua amburadul dah, bingung, habis bingung dah, soalnya sok kan tiba-tiba datang langsung ditutup. Jadi benar-benar parah dah untuk kami dari pengepul sampai pemulung. Tapi kan ada berapa Pak sini Pak pengepulnya jumlahnya? Kalau pengepul mungkin ada sekitar 7-8. Kalau pengepul, kalau pemulung ratusan. itu dari warga Banjarmasin semua kah? Rata-rata Banjarmasin dominannya. Oh, dominannya, tapi ada sebagian dari kabupaten lain gitu kah? Mungkin ada, cuma mungkin sudah domisili di sini juga. Jadi udah lawas di sini. Dominannya orang warga sekitar sini. Tapi kan sebelumnya Pak memang ada sanksi kan yang diberikan ke TPA ini. Kurang tahu kalau sanksi itu, tapi yang kami tahu cuma ini. Langsung ditutup lah. Langsung eksekusi, langsung tutup. Setahu kami ya. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Yang sampai ke kami nggak ada. Kada ada lah. Yang sampai ke kami. Padahal sebelumnya para pemulung atau pengepul di sini sebelumnya itu merupakan apa tadi? Petani. Pekerjanya. Iya, salah satunya petani, karena ada keterangan dari orang-orang tua di sini, sawah mereka juga kena dampak limbah dari TPA. Jadi nggak bisa ditani lagi, terus coba memulung di sini dan ternyata dapat kejadian seperti ini. Jadi Nurul, salah seorang pemulung, menyatakan sudah 20 tahunan ini menjadi pemulung di TPA Basirih Gasan menghidupi 3 orang anaknya. Ditutupnya wadah pembuangan ratik ini tentunya akan sangat berimbas pada perekonomian keluarganya. Penghasilan rata-rata uang di sini seberataan dapatnya. Rumah kami kada, ibaratnya tuh semuanya di sini, tergantung di sinilah. Berapa lama sudah pen di sini? 20 tahunan. 20 tahunan. Rata-rata penghasilan pen dapat berapa Minimal tuh 100-an Pak. sehari? 100 lah. Banyak juga yang dihidupi ya, anak 3. Ini yang diongkosi. Inggi pen warga di mana? Di Desa Andilujung. Andilujung. Berarti lo orang Banjar lah? Asli Banjar. Orang Banjar lah. Kerja di lain, paling di rumah aja kalau dulu. Makanya rasa keberatan benar. Soalnya di sini semuanya penghasilannya tuh. Pas pengen mendengar tuh kayak apa reaksinya? Wah, bagaikan di sambal petir di siang bolong. Tekajutnya tuh liwar, tekajutnya apa enak nangis tuh. Bingung kayak apa nih begawi di mana lagi. Kan di kalaunya ibarat begawi di luar kan bisa aja, tapi perluan loh kayak kendaraan pakai minyak modalnya. Nah, kayak ini kan ibarat tulak berjalan kawah aja.